Kami dari Komisi 9 akan mempresentasikan terkait dengan materi perlindungan konsumen. Untuk anggotanya ada saya sendiri, Keko Riko Stafrido, lalu ada Sabrina Firdamelia dan Asyila Horunisa. Oke, yang pertama itu perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Nah, menurut para ahli, menurut AZ Nasution, hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur melindungi konsumen dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk, barang dan atau jasa antara penyedia dan penggunanya dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu menurut Mohtar Kusumatmaja, keseluruhan asas-asas serta kaidah-kaidah hukum yang mengatur mengenai hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu dengan yang lain dan berkaitan dengan barang atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup manusia. Selanjutnya itu adalah asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu ada asas manfaat. Asas manfaat yang dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus diberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain. Yang lain, tetapi untuk memberikan kepada masing-masing pelaku usaha dan konsumen apa yang menjadi haknya. Kedua, ada asas keadilan. Asas keadilan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil, bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku secara adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang. Ketiga, ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Asas ini berkehendaki agar konsumen, pelaku usaha, produsen, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen, kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, ada asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas keamanan dan keselamatan konsumen ini dimaksud untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini berkehendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk itu tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa, harta, dan bendanya. Kelima, ada kepastian hukum, yaitu sebuah pemberian kepastian hukum bagi produsen maupun konsumen dalam mematuhi dan menjalankan peraturan hukum dengan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hal ini dilakukan tanpa membebankan tanggung jawab kepada salah satu pihak serta negara menjamin kepastian hukum. Nah, baik, selanjutnya itu ada hak-hak konsumen menurut pasal 4 UUD nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Yang pertama yaitu hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Lalu yang kedua adalah hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Lalu yang ketiga adalah hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Lalu yang keempat ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Poin kelima yaitu ada hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Lalu yang terakhir, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Ya baik, ya itu saja dari kami Komisi 9 mungkin yang ingin bertanya. Saya akan menjawab pertanyaan Deginda Octavia, Komisi 13. Apa saja hak konsumen dalam hal pengembalian barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan? Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu pertama, hak untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai. Konsumen memiliki hak untuk mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan kesepakatan dan kualitas yang dijanjikan. Terus ada juga hak untuk melakukan pembatalan pembeli. Dalam konsumen dapat memilih hak untuk membatalkan pembelian dengan syarat ketentuan tersebut. Ketiga, ada hak untuk dilayani dengan baik dan benar. Konsumen memiliki hak untuk dilayani dengan baik dan benar oleh penjual atau penyedia jasa. Kelima, ada hak untuk meminta ganti rugi. Konsumen berhak meminta ganti rugi jika mengalami kerugian materi atau non-material akibat barang atau jasa yang tidak sesuai. Gimana, Indah? Tentang pertanyaan keenam, bagaimana edukasi konsumen dapat berkontribusi pada perlindungan konsumen secara keseluruhan? Izin menjawab Komisi 7. Baik, Bagaimana edukasi konsumen dapat berkontribusi pada perlindungan konsumen secara keseluruhan? Edukasi edukasi konsumen memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen secara keseluruhan. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak mereka, konsumen dapat identifikasi penipuan, memahami produk yang lebih baik, dan membuat keputusan yang lebih cerdas dan mengurangi ketentranan terhadap praktis bisnis yang merugikan dan meningkatkan kesadaran akan cara melindungi diri mereka sendiri. Edukasi juga mendorong partisipasi aktif dalam menuntut hak mereka, memberikan umpan balik kepada pihak wewenang, dan mendukung regulasi yang lebih kuat untuk melindungi konsumen secara menyeluruh. baik, terima kasih.